Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Gena Pradani dan selamat malam juga Pak Sauji. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum fisika saya yang materinya gelombang mekanik. Pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang terjadi ketika partikel dalam medium bergeser tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang terjadi ketika partikel dalam medium bergeser sejajar dengan arah rambat gelombang. Dan berikut adalah contoh gambar gelombang mekanik yang berdasarkan arah getarnya. Jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan amplitudonya. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contohnya gelombang air. Contoh gambarnya seperti berikut, yang di samping kanan. Dan yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Contohnya gelombang pada senar gitar. Dan contoh gambarnya ada pada arah kanan. Besaran pada gelombang. Yang pertama, panjang gelombang. Gelombang transversal, satu bukit, satu lembah. Dan gelombang longitudinal, panjang satu rapatan dan satu regangan. Yang kedua, periode gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang satu gelombang. Persamaannya T atau periode sama dengan waktu per jumlah gelombang. Atau T1 periode sama dengan 1 per frekuensi. Yang ketiga, frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang setiap sekon. Persamaannya, frekuensi sama dengan jumlah gelombang per waktu. Atau frekuensi sama dengan 1 per waktu. Yang keempat, simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangannya. Titik seimbangnya. Yang keempat, amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Dan yang kelima, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh setiap sekonnya. Persamaannya V atau cepat rambat sama dengan lambda per periode. Lambda ini sama dengan panjang gelombang. Atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, kita masuk praktik yang pertama. Tujuan dari praktik yang pertama itu dapat mencari atau menghitung besaran pada gelombang, yaitu periode atau T, yang kedua frekuensi atau F, yang ketiga panjang gelombang atau lambda, yang keempat cepat rambat, yaitu V. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini, yang pertama tali dan gas. Gas dibutuhkan sebagai pemberat. Pemberat gas bisa digantikan sebagai benda yang lain-lain seperti batu atau yang berat-berat gitu. Langkah kerjanya yang pertama, satu, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikat ujung tali pada gas dan pegang ujung tali satunya. Yang ketiga, goyangkan tali yang sudah diberi beban. Yang keempat, hitunglah besaran pada gelombang tersebut. Ini adalah gambaran alat dan bahannya. Yang kita butuhkan itu tali pramuka dan gas 3 kg. Dan berikut adalah contoh gambar, adalah praktek yang saya lakukan pada tali dan gas.
Nah, dari hasil praktek tersebut diketahui panjang talinya itu 1,20 meter dan waktunya itu sama dengan 4 sekon dan jumlah gelombang 10,5 kali. Yang ditanya itu frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Frekuensi F sama dengan N per T. Sama dengan 10,5 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,62 Hz. Yang kedua, kita masuk ke periode. T sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Sama dengan 4 dibagi 10,5. Hasilnya adalah 0,38 sekon. Yang ketiga, panjang gelombang. Lambda sama dengan panjang dibagi jumlah gelombang. Sama dengan 1,2 dibagi 10,5. Hasilnya adalah 0,11 meter. Dan yang terakhir, cepat rambat. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Sama dengan 0,11 dikali 2,62. Sama dengan diperoleh hasil 0,28 meter per sekon. Sekarang kita masuk ke praktek yang kedua. Tujuan dari praktek yang kedua itu dapat mencari atau menghitung besaran pada gelombang, yaitu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Alat yang kita butuhkan di sini tali dan gabus. Langkah kerjanya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Letak tali tersebut di bawah arus air untuk mengukur jaraknya. Yang ketiga, letak gabus di permukaan air yang memiliki arus gelombang. Yang keempat, hitunglah besaran pada gelombang tersebut. Alat dan bahan yang kita gunakan, gambarannya seperti ini. Yang dibutuhkan itu gabus dan tali rapia. Dan ini adalah gambaran dari penyelesaiannya diperoleh hasil diketahui panjangnya 1,20 meter panjang talinya, waktunya sama dengan 1,40 sekon, jumlah gelombangnya 2,20. Ditanya frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat. Jawab. 1. Frekuensi. Rumusnya adalah F sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu. Sama dengan 2,25 dibagi 1,40. Diperoleh hasil 1,60 Hz. Yang kedua, periode. Rumusnya periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Sama dengan 1,40 dibagi 2,25. Diperoleh hasil 0,62 sekon. Yang ketiga, panjang gelombang. Rumusnya adalah lambda sama dengan panjang tali dibagi jumlah gelombang. Sama dengan 1,2 dibagi 2,25. Diperolehlah hasil 0,52 meter. Yang terakhir, cepat rambat. Rumusnya adalah V sama dengan lambda per F dikali F, yaitu 0,53 dikali 1,60. Dan diperolehlah hasil 0,84 meter per sekon. Nah, dari hasil praktek tersebut, kesimpulannya yaitu dari praktek yang pertama, kita dapat mengetahui variabel-variabel dalam praktik tersebut. Yang kedua, pembuktian nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali. Nah, kesimpulan pada praktik yang kedua itu kita dapat mengetahui panjang gelombang dengan uji coba di arus sungai. Yang kedua, dapat mengetahui variabel-variabel dalam praktik tersebut. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang atau ada salah.